pagi Bapak Ibu Saudara semua, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Shalom. Boleh sambil lambaikan tangannya, katakan shalom. Haleluya. Tetap bersemangat dan bersuka cita, amin. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus kita baik dan Dia mengasihi setiap kita, amin. Bahkan kasih-Nya yang besar telah terbukti saat Dia menebus dosa kita di atas kayu salib. Pagi hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mengajak Bapak Ibu kita sama-sama berdiri. Mari kita datang dan bersyukur di hadapan-Nya. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Syukur selama-lamanya. Mari naikkan pujian ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Jadi anaknya yang damai di dalam hidupku. Baginya aku hanya segalanya bagiku. Katakan bagi Dia. Syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian,
rahmat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan yang telah mati bagi kami dan yang hidup dan memberikan kehidupan bagi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini kami siap bersorak-sorai bagi Engkau. Haleluya. Amin. Boleh tengok kanan kirinya, boleh lambaikan tangan. Mari kita bersuka cita pagi hari ini sebab Dia baik bagi kita. Amin. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan kita hidup, amin. Katakan, aku tidak takut. Sebab Tuhan memberi kekuatan. Amin. Dan Dia menjanjikan hari besok yang penuh kemenangan, amin. Haleluya. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, hidup. Ada hari
hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Kita tahu bahwa Tuhan kita hidup, amin. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau buka hati kita lebih lagi. Haleluya. Kami mau terus mengingat akan kasih-Mu Tuhan. Kami mau terus mengingat akan kebaikan-Mu. Kami mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi hidup kami. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun
sanggup melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu, kami berlindung kepada salib Tuhan yang memberikan ketenangan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau terus berada di dekat-Mu. Kami mau terus menyembah Tuhan. Bahkan kami mau menjadi penyembah-Mu seumur hidup kami. Tuhan, kami berterima kasih hari ini kalau kami dalam keadaan tidak kurang sesuatu yang baik dalam hidup kami. Kami tahu ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapa, kami mau terus berlindung kepada Engkau, karena di dalam Engkaulah kami aman, kami tenang, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Hari ini ya Bapa, biarlah Engkau berkenan sekali lagi memberikan kebenaran firman-Mu kepada kami, memberikan kebaikan, suara-Mu yang meneduhkan setiap badai yang ada dalam kehidupan ini. Hati kami terbuka untuk Tuhan, jiwa kami terbuka untuk Tuhan. Bahkan hari ini telinga jasmani kami juga terbuka untuk Engkau. Berbicaralah ya Tuhan, pakailah hamba-Mu yang sesungguhnya tidak berarti kalau bukan Tuhan yang menggunakannya. Biarlah Engkau menyelamatkan pelayanan hamba-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, puji Tuhan, hari ini ada Cilili ya. Shalom Cilili. Ada Cicenwi juga ya, yang sudah sehat semua. Dan kita berharap, saya berharap saudara berangsur-angsur kita dapat kembali beribadah bersama di tempat ini. Ya, kita memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan kebaikan daripada firman-Nya. Shalom juga kepada Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Ya, selamat beribadah dan kita akan mendapatkan berkat dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, mari kita membuka di dalam Wahyu pasal yang ke-7, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan ayat 9, lalu Bapak Ibu yang ada di rumah juga membaca bersama ayat yang ke-10, dan kita akan bergantian sampai ayatnya yang ke-12. Ayat yang ke-9 dari Wahyu pasal yang ke-7. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Silakan. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah.
Amin. Saudara, ayat yang ke-11 berkata bahwa suatu kumpulan besar orang banyak dari segala suku, kaum, dan bahasa yang tidak terhitung banyaknya, mereka di hadapan tahta Allah menyembah Dia. Kita garis bawahi kata menyembah. Ya. Tema kita hari ini adalah Allah senang dengan penyembahan kita. Allah menyukai ketika kita umatnya menyembah Dia. Bahkan sebelumnya kita sudah mendapatkan kebenaran bahwa Allah mencari seorang penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan juga di dalam kebenaran. Jadi Allah senang ketika umatnya menyembah Dia. Dan suatu hari kita pun akan menyembah Allah muka dengan muka di hadapan Anak Domba, di hadapan Tuhan Yesus Kristus ketika kita ada di dalam tahta kemuliaannya. Secara fisik, saudara, seperti saudara bertatap muka dengan saya hari ini, suatu hari kita akan masuk ke dalam pesta perjamuan Anak Domba Allah, di mana Yesus akan menjadi Raja semesta, bukan hanya Raja dunia, tapi Raja alam semesta. Dan di situ kita akan menyembah Dia. Tidak terhitung banyaknya orang-orang yang hidup suci akan berdiri di hadapan tahta Allah dan menyembah Raja di atas segala raja. Hari ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan berhubungan dengan menyembah Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa Allah memenuhi tahtanya dengan makhluk-makhluk penyembah. Dalam ayat yang ke-11 bisa ditampilkan di multimedia. Ayat 11 berkata bahwa Allah di hadapan para makhluk-makhluk penyembah, di hadapan malaikat, di hadapan kita orang-orang yang ditebus, yang dikuduskannya. Dia mendengarkan setiap pujian, setiap penyembahan kita. Nah, hari ini kita akan belajar apakah sebenarnya arti menyembah Tuhan. Seringkali kita menjadi tidak lengkap pemahaman kita akan menyembah Tuhan. Kata menyembah Tuhan seringkali seperti dibonsai, saudara. Seperti tanaman yang dikerdilkan, padahal menyembah Tuhan adalah begitu besar dan luas. Sampai seluruh hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Seringkali kita memaknai kata menyembah itu adalah dengan pujian dan penyembahan. Atau WL ada lagi yang mengatakan ketika lagu pertama selesai, lalu mari kita menyembah Tuhan. Ya. Lalu sekitar 1, 2, 3 menit kita menyembah Tuhan. Ada yang menyanyikan nyanyian baru, ada yang mungkin berbahasa roh, lalu berkata haleluya, puji Tuhan. Memang itu bagian daripada penyembahan. Itu adalah penyembahan, tapi bukan hanya itu arti menyembah Tuhan. Bukan hanya 1, 2, 3 menit. Atau mungkin ada kita yang berpikir bahwa menyembah Tuhan pada waktu kita ada di gereja 1 jam, 1,5 jam. Kalau dulu mungkin sampai 2 jam kita beribadah. Kita menyembah Dia, kita mengagungkan Dia. Benar saudara, di gereja ini kita menyembah Tuhan melalui ibadah kita. Tetapi tidak cukup hanya 2 jam ini. Menyembah Tuhan adalah keseluruhan hidup kita. 1 kali 24 jam,
7 hari dalam seminggu, 1 bulan, 1 tahun, dan seumur hidup kita, kita menyembah Dia. Jadi tidak terbatas dengan 2 jam di gereja kita menyembah Tuhan. Tidak terbatas dengan pada waktu pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti ibadah kelompok sel, baru kita menyembah Tuhan. Itu memang bagian daripada penyembahan. Tapi penyembahan adalah seluruh hidup kita. Sepanjang hari. Setiap waktu. Sampai kita menutup mata. Kita mau menjadi seorang yang dikatakan menyembah Tuhan. Katakan amin. Jadi mulai hari ini kita harus menyadari bahwa setiap saat, mungkin ini tidak berlebihan harusnya saudara. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, sepanjang hari ini, itu adalah bagian kita menyembah Tuhan. Menyembah itu lebih daripada musik, lagu, dan syair. Menyembah itu adalah sikap hati. Dan sebenarnya kata menyembah pada awalnya tidak ada hubungannya dengan alat musik. Karena kata menyembah itu muncul sebelum ditemukannya alat musik. Saudara, ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, mereka menyembah Tuhan. Saudara, pertama kali kata menyembah itu muncul di dalam Kejadian pasal 22, ayat yang kelima. Ayat itu berbunyi demikian, kata Abraham kepada bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Nah, kata sembahyang ini dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan worship. Kami akan menyembah Tuhan. Kami akan menyembah Tuhan, kata Abraham kepada hambanya. Worship. Jadi tidak ada hubungannya dengan alat musik pada awalnya. Bukan berarti bagian ini kita lewatkan. Kita harus menyembah Tuhan melalui pujian, melalui nyanyian, ya, melalui sorak-sorai. Ya. Saudara harus bersemangat ketika memuji Tuhan. Ketika saudara menyembah Tuhan di gereja ataupun di rumah, harus dengan segenap hati. Sebab ada Tuhan yang hadir di hidup kita. Tapi saya katakan tadi, jangan kita menjadi kerdil. Jangan kita dibonsai penyembahan hanya di gereja, hanya 1, 2, 3 menit, bahkan mungkin 1, 2 jam. Penyembahan itu adalah keseluruhan hidup kita. Kita adalah penyembah Dia. Kita mau bersyukur dan menyembah Tuhan. Sebenarnya apa menyembah itu, saudara? Menyembah itu adalah to bow down. Bersujud. Ya. Bahkan ada arti membungkuk. Saudara. Itu arti menyembah Tuhan. Seperti seorang raja, ketika rajanya datang, maka para punggawa-punggawanya, mereka yang tadinya berdiri, mereka mengambil sikap hormat, mereka sujud, mereka tertunduk, mereka bersujud, bahkan ada yang merebahkan diri demi menghormati sang raja. Bahkan di dunia ini ada sebuah kerajaan yang tidak bisa menatap muka rajanya, mereka harus berjalan mundur ke belakang ketika mereka mau menghormati raja. Nah, itu adalah penyembahan. Bagaimana hidup kita menghormati Dia. Bagaimana kita bersujud. Bagaimana kita merebahkan dalam pengertian kita benar-benar mengagungkan Raja di atas segala raja.
Mulailah dari gereja ini, mulailah dari ibadah di gereja. Makanya saudara, waktu ibadah di gereja, saya nggak rasa apa-apa Pak. Pujiannya nggak ngangkat. Kalau saudara mau terangkat, kita buat lagi lantai keempat, supaya lebih terangkat lagi. Saudara, sebenarnya waktu kita menyembah Tuhan, itu bukan untuk kesenangan kita. Seringkali ada mungkin kita menjadi menggerutu, kurang enak ini, AC-nya kurang dingin, pelayanan suaranya kurang bagus dan lain sebagainya. Saudara harus sadari, waktu saudara menyembah Tuhan, Dia hadir di sini. Dia Allah yang besar, pencipta langit dan bumi. Dia hadir bersemayam di atas pujian umatnya. Jadi musik, WL yang mungkin tidak sempurna, juga saya pengkhotbah tidak sempurna. Tapi kita harus tahu, di ibadah kita mengundang Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Waktu saudara juga ada di rumah, saudara harus percaya bahwa Tuhan yang tidak terbatas itu hadir di ibadah melalui online ini. Dia memberkati hidup saudara. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah. Dia memberikan semangat yang baru. Orang yang terkungkung dalam penjara dilepaskan. Karena ketika Tuhan hadir, maka kemerdekaan akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Makanya waktu kita ada di gereja, ya saudara, maaf nih ya, ini juga bukan mau menyindir, ini juga buat saya sendiri. Ya. Kita harus fokus ya, jangan lagi di gereja, kalau di rumah mungkin tidak terlihat. Ya. Sebenarnya sama aja saudara, di rumah sama di gereja, kalau fokus kita bukan kepada Tuhan, maka ibadah kita menjadi ibadah yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Belajar untuk kita tidak melihat yang lain, ya. Bukan mematikan sih ya, karena HP sekarang kan banyak dibuka ayatnya di sini. Tapi jangan tergoda untuk membuka yang lain. Ya. Jangan tergoda untuk apalagi chattingan dengan teman-temannya. Ya. Di HP, kita fokus 1 jam sampai 1,5 jam ini kita menghormati Tuhan yang sebenarnya hadir di tempat ini. Juga bagi saudara yang ada di rumah, yang sebenarnya tantangannya lebih banyak. Ya, di sini kita bisa lebih dikontrol sedikit. Tapi kalau di rumah, kita juga menghormati Tuhan yang sebenarnya hadir dalam ibadah kita. Ya, jangan sembari ibadah, saudara sembari masak. Ya. Bisa berhenti dulu. Bahkan juga sembari ngopi. Ya. Ibadah juga jangan, maaf ya saudara ya, jangan pakai pakaian seadanya. Ya. Baru bangun tidur, online ini gak kelihatan. Kita matikan kamera, kita pakai celana pendek. Ya. Memang Tuhan tidak memberikan aturan untuk kita datang ke rumah Tuhan. Tapi bagian kita menghormati Dia, itu adalah bentuk yang harus kita pegang juga. Minimal kita berpakaian dengan baik. Ya. Saya punya seorang mentor yang kalau berdoa di rumah, saudara, bukan berdoa di gereja, di rumah dia pakai batik, pakai celana panjang. Memang ini mungkin terlalu, ya karena orang punya nilai masing-masing. Ya. Tapi dia berkata bahwa saya mau menghormati Tuhan. Yang hadir, yang besar itu hadir dalam ibadah kita. Jadi di ibadah kita, ya saudara juga harus tahu bahwa ada Tuhan yang hadir di tempat ini. Dia tidak terlihat, tapi Dia itu begitu nyata. Dia begitu nyata, begitu besar kehadirannya. Nah, Bapak Ibu, menghormati Tuhan tidak hanya di ruangan ibadah atau pada waktu kita beribadah seperti hari ini.
menghormati Tuhan, menyembah Tuhan, itu sampai kepada gaya hidup kita, sampai kepada keseharian hidup kita. Kita ini memberikan nilai yang tinggi kepada Tuhan setiap saat di dalam hidup kita. Menghormati Dia waktu saudara bekerja. Orang yang menghormati, yang memberikan nilai tinggi, maksudnya adalah orang yang tahu bahwa Tuhan itu hadir di depannya, di dekatnya. Seperti sang raja itu, yang ketika hadir maka para punggawanya menyembah Dia. Kita harusnya bertindak dan bersikap demikian, bukan hanya waktu di gereja, tapi kita bawa sampai keseharian hidup kita. Oh, ketika kita melakukan sesuatu, ada Tuhan yang hadir, yang di dekat kita, yang harusnya kita sembah. Kalau saudara menyadari kehadiran Tuhan sampai ke tingkat demikian, maka kita adalah seorang penyembah. Jadi seorang penyembah itu bukan orang yang punya suara yang bagus, orang yang menjadi worship leader, yang menjadi singer, itu dikatakan penyembah. Bukan, saudara. Tapi kita semua adalah orang yang menyembah Tuhan. Walaupun suara saudara fals, suara saudara tidak bagus, tapi kalau engkau punya sikap hati menghormati Tuhan di setiap saat hidup kita, kitalah penyembah-penyembah Dia. Waktu saudara bekerja, saudara harus tahu, saya bekerja untuk Tuhan. Saya harus menghormati Tuhan melalui pekerjaan saya. Kalau orang yang begini, saudara, di depannya ada uang yang bisa dia ambil. Orang ini mungkin kepercayaan bosnya. Kalau dia ambil uang ini, bosnya itu tidak akan tahu. Karena dia kepercayaan, dia tangan kanan. Tangan kanan daripada pimpinan. Sampai kunci perusahaan kamu yang pegang. Ya, kunci toko, kunci gudang, kamu yang pegang. Kalau orang ini ambil itu uang, tidak ada yang tahu, saudara. Bahkan dia aman. Tapi kalau kita seorang penyembah Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu hadir. Dia ada di dekat kita. Dia raja yang harusnya kita sujud menyembah. Bukan hanya 2 jam, bukan 1, 2, 3 menit. Tapi sepanjang hari kita, seumur hidup kita, kita mau menyembah Dia. Maka kita akan memilih tidak. Orang mungkin ambil dia jadi kaya, saudara. Dia bisa beli peralatan, beri barang yang mewah. Kita memilih tidak. Kita hanya punya prinsip, tidak ada yang kurang dalam hidupku. Tuhan besertaku, berkat Tuhan. Tidak ada yang kurang dalam kehidupan ini. Dan hidup ini hanya singkat sementara saja. Ini orang yang menyembah Tuhan. Kalau saudara seperti saya suami yang menyembah Tuhan adalah yang menghormati Tuhan. Yang mau tetap setia kepada istrinya. Seorang istri juga demikian. Kehadiran Tuhan sampai di dalam keseharian hidup kita. Itu adalah menyembah Dia. Itu memberi hormat, memberi nilai yang tinggi kepada Tuhan. Tuhan itu hadir di keseharian hidup kita. Lalu Bapak Ibu, arti menyembah berikutnya, ini menarik sekali. Artinya adalah mencium tangan majikan seperti seorang anjing. Jadi seorang penyembah adalah seorang yang mencium tangan majikannya seperti seorang anjing. Nah, saya ambil arti ini bukan ngarang-ngarang ya saudara.
Ini dari dictionary, dari kamus. Jadi memang artinya demikian. Jadi seorang penyembah selain dia menaruh hormat kepada Tuhan, dalam keseharian hidupnya, dia tidak mau berbuat dosa. Dia mau hidup benar, dia mau tinggalkan dosanya. Arti berikutnya juga adalah seorang penyembah itu adalah orang yang dekat, sama seperti anjing. Saya punya anjing, saya tahu kebenaran ini. Anjing itu ketika kita pulang, maka kita akan dijilat. Tangan kita, kaki kita, karena dia tahu ini majikannya. Tapi kalau orang lain yang datang, dia pasti akan menggonggong. Nah, seorang penyembah adalah orang yang seperti itu. Yang dekat dengan Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Kita harus berusaha memaksimalkan hidup kita di hari-hari yang seperti ini. Bukan menjauh dari Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Mencintai Tuhan seumur hidup kita. Dan kalau saudara tahu, saudara bisa mencintai Tuhan seumur hidup. Itu dimulai dari setiap hari. Kalau setiap hari saudara tidak membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka mustahil kita bisa mencintai Tuhan seumur hidup. Kalau setiap hari kita tidak bergaul, kita tidak membaca Alkitab, bahkan kita harus paksa hidup kita harus berdoa 5, 10, 20, sampai 30 menit setiap hari. Maka saudara akan kuat. Ketika ada tantangan di depan kita suatu hari nanti, maka kita tidak akan menyerah menghadapi angin, badai, topan sekalipun, kita akan kuat. Saudara, mari kita mendekat seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Itu menyembah Tuhan. Mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Hari ini saudara ikut gerakan membaca Alkitab 2 pasal setiap hari. Saudara ikut kelompok sel. Saudara ikut ibadah setiap minggu. Itu dengan tujuan supaya kita mau menjadi pribadi yang semakin mendekat kepada Tuhan di hidup kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Yang kedua, Bapak Ibu, yang terakhir, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk menyembah. Matius 21 ayat yang ke-16, mari kita baca bersama-sama. Matius 21 ayat yang ke-16. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian." Jadi yang kedua, bahwa kita ini manusia memiliki kemampuan untuk menyembah Dia. Saudara, kita sering mendengar nanti di surga itu kerjaan kita adalah menyanyi, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya sejak dari sekolah minggu sudah mendengar kebenaran yang disampaikan oleh banyak hamba Tuhan. Nanti di sorga kita memuji dan menyembah Tuhan. Ini benar, saudara. Di surga kita nanti akan mengagungkan Tuhan sebagai Raja di atas segala raja. Tetapi kita tidak dalam 24 jam menyanyi, memuji, dan menyembah Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa di surga itu ada pemerintahan. Ada Yesus sebagai Raja, kerajaan Allah. Dan di surga itu ada pemerintahan, ada bagian untuk kita memerintah bersama dengan Kristus di kerajaannya. Jadi kita akan memerintah di surga nanti. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Kristus, Sang Raja kita.
Tuhan itu akan memberikan, kalau di dunia ini ada istilah sharing profit. Ya, ketika saudara bekerja kepada sebuah perusahaan, lalu saudara bekerja sungguh-sungguh, saudara bekerja tulang dibanting katanya, apa istilahnya, sampai banting tulang. Artinya begitu kerasnya kita bekerja, begitu rajinnya kita bekerja. Maka perusahaan itu ketika kita mencapai hasil, mencapai target, kinerja kita baik, maka perusahaan akan memberikan sharing profit kepada kita, memberikan keuntungan kepada kita. Saudara, Tuhan pun lebih daripada itu. Tuhan bukan memberikan sharing profit, tapi Dia akan memberikan kemuliaannya. Tuhan Yesus berkata, Bapa dalam Yohanes 17, kemuliaan yang kau berikan, aku akan berikan kepada murid-muridku. Saya nggak kaya-kaya, Pak. Saya nggak super kaya. Bukan di sini, saudara. Di sini kita belajar untuk mencukupkan, bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini. Tapi Tuhan nanti akan memberikan upah yang kekal di kerajaannya. Dia akan memberikan kemuliaan. Ini kemuliaan yang begitu besar dalam hidup kita, yang kita tidak bisa bayangkan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dikecap oleh lidah manusia. Kata firman Tuhan, itu yang disediakan Allah bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi kalau saudara mau hidup sebagai seorang penyembah yang benar hari ini, menghormati Tuhan dalam setiap aspek di hidup kita, mungkin kita sering gagal, sering kita diproses, sama seperti saya. Aduh, saya mau bertumbuh terus, tapi saya memutuskan untuk terus bertumbuh. Saya mau menyembah Tuhan, saya mau menghormati kehadiran Tuhan yang begitu dekat, begitu nyata. Saya mau sujud, saya mau merebahkan hati kita setiap hari. Ketika kita mau menjadi penyembah Allah, maka Tuhan akan memberikan kemuliaannya. Saudara, mari kita buka dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara, kawan sekerja Allah ini bukan hanya di bumi, kawan sekerja Allah ini adalah selama-lamanya. Wah, ini harusnya memberikan glory dalam hidup kita. Tuhan itu akan menjadikan kita menjadi kawan sekerjanya. Dalam 1 Korintus 4 ayat pertama, boleh kita lihat 1 Korintus 4 ayat yang pertama. Di situ dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Saudara dan saya, itu dipercayakan rahasia Allah. Tahu nggak saudara, kata dipercaya ini dikaitkan dengan hamba atau budak yang menduduki tempat yang tinggi di rumah dan memiliki tanggung jawab besar dalam rumah tuannya. Itu kata dipercaya, itu bangunan Allah yang dimaksud. Apa maksudnya? Ketika saudara dimuliakan oleh Tuhan di surga nanti, ketika kita mau menyembah Dia dengan benar di dalam roh dan kebenaran, menaruh nilai tinggi Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Suatu hari engkau dan aku akan dipercayakan untuk menduduki tempat yang tinggi di dalam rumah tuannya, di rumah Bapa di surga. Ini kemuliaan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Makanya kita ini, Paulus berkata, pikirkan perkara di atas. Jangan saudara pikirkan perkara yang di bawah. Hari ini berserahlah kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah kerja, berkatilah aku Tuhan. Cukupkanlah penghasilanku. Ya. Dan saudara jangan merasa ada yang salah, ada yang kurang. Bahkan
Kepada saudara yang gagal sekalipun. Ada di antara kita yang mungkin mengalami kegagalan. Jangan stres. Bangkit. Gagal karir, gagal hal yang lain, gagal sekolah dan lain sebagainya. Bangkit saudara. Ada kebenaran yang luar biasa. Bahwa suatu hari Bapa akan mempercayakan harta yang sesungguhnya itu. Suatu hari Dia akan mempermuliakan hidupmu. Suatu hari Dia akan menjadikan kita menduduki tempat yang tinggi. Mari kita mau jadi penyembah Allah mulai hari ini. Yang menaruh nilai tinggi. Yang tidak mungkin berbuat dosa. Karena Tuhan hadir di dekat kita. Kita menjadi takut akan Allah. Dan kita mau mengiring Tuhan seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Salibnya, salibnya, teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Mari kita berdiri sama-sama. Kita angkat pujian ini, salibnya. 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 Teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Sekali lagi, salibnya. 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 Teramat mulia. Dosaku disucikan. Saya undang kepada pelayan perjamuan. Mari saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah juga menyiapkan perjamuan kudus. Hamba-Mu hari ini berdoa untuk roti dan anggur. Biarlah roti dan anggur ini dipakai untuk kami mengingat bagaimana baiknya Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami berdoa Tuhan, melalui perjamuan kudus hari ini, kami yang lemah akan menerima kekuatan dari Tuhan. Kami yang sakit akan disembuhkan. Kami yang memiliki pergumulan dalam hidup kami, kami diberi kekuatan untuk melalui setiap pergumulan dalam hidup kami. Mari bagikan kepada kekasih-kekasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Salibnya, 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 teramat mulia.
darah Yesus. Mari dengan perlahan terus nyanyikan pujian ini. Kita resapi pujian ini. Salibnya, salibnya. Dosaku, angkat roti di tangan kanan kita. Saudara, waktu engkau memegang roti ini, sadarkah bahwa untuk tujuan menjadikan engkau dan aku menjadi penyembahnya, maka Dia berikan putranya untuk menebus setiap dosa kita. Supaya kita menjadi orang benar, supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Diberikannya putranya bagi kita semua. Mari kita makan roti ini dengan ucapan syukur. Angkat cawan anggur. Ketika engkau memegang cawan anggur ini, ingatlah bahwa pengorbanannya agar menjadikan kita suatu hari bisa memerintah bersama dengan Dia. Bukankah Allah kita begitu baik dalam hidup kita? Dia bukan Allah yang egois, yang hanya mau disembah, dipuji, ditinggikan. Tapi Dia Allah yang akan suatu hari memberikan kemuliaannya. Benarlah kata Alkitab bahwa Dia memperhatikan kawanan kecil. Kawanan domba yang kecil. Kami ini kecil, Tuhan. Tidak berarti sesungguhnya hidup kami. Bahkan dosa kami lebih besar daripada kebenaran yang kami buat. Siapakah kami? Tapi Engkau akan memuliakan kami, bahkan menjadikan kami hampir sama seperti Engkau. Seperti Allah. Tidak bisa kita membayangkan betapa kemuliaan yang agung suatu hari akan kita terima. Kami tidak bisa membayangkan mahkota yang sejati, yang abadi akan kami terima. Oleh karena itu kami mengerti mengapa para murid mau mati buat Engkau. Mengapa orang-orang percaya mempertahankan hidupnya di tengah kesulitan sekalipun. Karena mereka menyadari suatu hari akan ada kemuliaan yang besar. I like crying. Yang akan diberikan kepada kami masing-masing. Bapa, betapa baik Engkau di hidup kami. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan
penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi nyanyikan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa. Mari nyanyikan sampai suaramu. Sampai suaramu didengar di tahta Allah yang kudus. Ku takkan sampai suaramu menembus langit, melintasi segala awan, sampai ke tahtanya yang kudus. Ya penuhkan, ya Dia puaskan, Dia puaskan hasratku. Benarlah besar kasih setiamu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kami ditemukan menjadi penyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau memberi nilai tinggi, menghormati Tuhan. Bukan hanya waktu kami di gereja, tapi kami bawa penghormatan itu di keseharian hidup kami. Kalau kami bekerja, kalau kami menjadi suami, kalau kami menjadi istri, kalau kami menjadi orang tua ataupun anak, kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu. Kami mau menghormati kehadiran-Mu di setiap saat, di setiap waktu hidup kami. Kami mau hidup berkenan, hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan suatu hari Engkau akan memuliakan hidup kami. Suatu hari kami akan menyembah Allah di tahta-Mu. Kami akan bertatap muka dengan muka. Suatu hari kami akan bertemu juru selamat kami, kekasih jiwa kami. Dan betapa bahagia hidup kami, karena Engkau akan memberikan kemuliaan kepada kami. Engkau mengangkat kami yang kecil ini menjadi besar di kerajaan-Mu. Bahkan kami akan menjadi kawan sekerja-Mu, dipercayakan rahasia Allah. Betapa kami bersyukur bisa mengenal Tuhan hari ini. Dan kami mau terus mengenal Tuhan setiap hari. Sepanjang umur hidup kami, kami tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kami mau setia Tuhan. Kami mau terus mengasihi Tuhan, berpaut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Puji Tuhan kalau kita hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan.
Berapa banyak dari kita yang merasa diberkati untuk karena firman Tuhan pada hari ini, puji Tuhan. Baik, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Pertama, terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Tony Tanuwijaya atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan dan kehidupan Bapak selanjutnya. Kemudian diingatkan bahwa ada puasa, jadwal puasa dimulai pada setiap Selasa malam jam 10 dan buka puasanya hari Rabu jam 12. Kemudian di hari Rabu tersebut tanggal 9 Maret ada komsel online jam 7.30 dan jadwalnya disesuaikan dengan PKS dan kelompok sel masing-masing. Untuk hari Kamis tanggal 10 Maret ada ibadah doa bersama online jam 7.30 juga, dan ini tidak hanya untuk staf tapi kami menghimbau bagi seluruh jemaat juga untuk dapat bersama-sama mengikuti ibadah doa ini. Kemudian untuk persembahan atau kolekte mohon agar dimasukkan ke dalam amplop putih yang tersedia di luar ya. Kemudian bisa dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia di belakang, atau bisa juga melalui transfer ke rekening BCA yang tercantum di layar ya. Kemudian hari Sabtu ada ibadah YOC masih online, diadakannya jam 5 sore. Dan yang terakhir hari Minggu 13 Maret ada ibadah online sekolah minggu. Ini disesuaikan dengan grup masing-masing, jadi masing-masing ada kelompoknya ya. Koordinatornya adalah Kak Lia. Bagi anak-anak yang belum terdaftar nanti bisa menghubungi Kak Lia untuk diatur nanti masuk kelompok mana. Demikian pengumuman hari ini. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terutama Tuhan kalau pada hari ini kami masih bisa beribadah dan diingatkan kembali ya Tuhan untuk dapat menjalankan kehidupan kami dengan sebenarnya ya Tuhan. Sesungguhnya ya Tuhan, agar kami dapat memuliakan Engkau. Bapa Surgawi, mampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tapi mampukan kami Tuhan untuk dapat menyimpan firman tersebut dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, di siang hari ini kami mau berdoa pertama-tama Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Allah kiranya memelihara iman kami, ajar kami untuk dapat senantiasa bertumbuh, tetap teguh ya Tuhan, di dalam menghadapi berbagai macam halangan, rintangan dan cobaan di dalam dunia ini. Ajar kami Tuhan untuk datang kepada sumber yang tepat, yaitu kepada Engkau ya Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk tidak pernah putus harap. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan berkat-Mu dan penyertaan-Mu di dalam setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, setiap kesehatan kami, setiap anggota keluarga kami. Kalau ada yang harus dipulihkan, kiranya Tuhan saja memberikan pemulihan. Dan biarlah Tuhan damai sejahtera, sukacita yang datang dari-Mu ya Tuhan, yang menguasai kehidupan kami semuanya. Bapa Surgawi, di siang hari ini kami juga mau berdoa menyerahkan negara kami ya Tuhan. Kalau Tuhan, negara kami mungkin tidak lepas dari segala macam persoalan-persoalan di dunia ya Tuhan, sehingga berdampak juga di dalam negara kami. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat akal budi dari surgawi kepada pemerintah kami, supaya dapat mengatasi segala permasalahan yang ada di negara kami ini dan memberikan keputusan-keputusan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, Kau mau memulihkan ekonomi dari negara kami, memberikan kesehatan kepada kami semua rakyat Indonesia, memberikan keamanan ya Tuhan dari segala mara bahaya, bencana alam, dan juga ya Tuhan dari segala rongrongan dari kaum radikal atau para teroris. Kami hanya dapat berdoa menyerahkan negara kami ini kepadamu, biar Engkau saja yang turut campur dan bekerja di dalamnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami,
Mampukan gereja kami untuk dapat menjadi teladan dimanapun kami berada. Dan biarlah ya Tuhan, nama-Mu saja yang senantiasa dipermuliakan. Kami menyerahkan semua doa kami ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, 1, 2, 3, 1 menit mungkin. Kita mau berdoa untuk para korban perang di Ukraina. Yang hari ini mereka yang tadinya di rumah masing-masing, karena perang ini mereka harus mengungsi. Betapa mereka dalam kesulitan. Mereka terancam, bahkan mungkin ada yang kehilangan anggota keluarganya karena perang ini. Saudara, mari kita tidak bisa mengirimkan bantuan, kita tidak bisa mengirimkan uang. Tapi hari ini kita bisa mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita berseru dan berdoa bagi mereka. Tuhan, tolonglah Tuhan. Para korban perang ini ya Tuhan. Mari saudara berseru, yang ada di rumah juga berdoa. Dengarlah Tuhan, tolonglah ya Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada mereka. Berikanlah harapan dan penghiburan kepada mereka yang dalam korban-korban perang ini. Oh Tuhan, tolonglah. Biarlah ringankan beban mereka ya Tuhan. Mereka yang hari ini mungkin kehilangan rumah, kehilangan harta, kehilangan orang yang dikasihi. Dunia ini memang bukan rumah kami. Dunia ini memang bukan tempat kami berdiam. Dan Tuhan, hari ini kami memohon memberikan kekuatan kepada mereka semua. Memberikan kekuatan, memberikan harapan di tengah kesulitan yang mereka alami ya Tuhan. Doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu. Kami tidak bisa berbuat lebih, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada yang lemah. Kepada yang sedih, yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Hanya itu yang kami panjatkan kepadamu. Tolonglah mereka ya Tuhan. Bahkan manusia-manusia yang memulai segala sesuatu ini, Tuhan sadarkan mereka betapa kejamnya perang ini. Betapa mereka begitu menderita karena korban perang ini ya Tuhan. Tolonglah Tuhan, tolonglah. Kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan. Mari angkatlah kedua tanganmu. Dan hari ini terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terimalah kebaikan, penyertaan dari Allah Roh Kudus. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.